Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mirza Jaludin dari kelas Penjas 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang matkul pelayanan kesehatan yang mengenai kedaruratan medis 1 menangani gigi lepas, mimisan, sama asma. Oke, langsung yang pertama kita akan membahas tentang penanganan mengenai gigi yang lepas. Penanganan gigi yang lepas. Nah, kita pertama cara yang pertama itu adalah tangani gigi bagian atas dengan cara memegang tangani gigi bagian atas, lalu jangan pernah menggosok atau mengikis gigi karena itu akan merusak bagian permukaan akar gigi seperti itu. Jangan digosok-gosok. Terus yang ketiga, bilas gigi dalam air, jangan di bawah air yang mengalir seperti itu. Terus yang kedua, penanganan gigi yang patah. Nah, banyak hal yang menyebabkan gigi patah, misalnya kita terjatuh, berkelahi, kecelakaan, dan lain-lain. Masih banyak yang bisa menyebabkan gigi patah. Saat mengalami gigi patah, kita jangan langsung membuang patahan gigi tersebut gitu. Karena ada kemungkinan bisa disambung lagi dengan cara kita pergi ke dokter. Seperti itu. Tapi sebelum pergi ke dokter, kita mencoba tanganin sendiri dulu dengan cara jangan dibuang patahan giginya, lalu tempelkan tapi dengan cara gigit kain kasa, gigit pelan-pelan supaya gigi tidak banyak bergerak seperti itu. Dan jika cara tadi tidak berhasil, kita coba cara yang kedua, yaitu misalnya taruh gigi yang patah itu ke wadah yang berisi susu sapi nih, lalu bawa ke dokter. Dan jika gigi patah menyebabkan ujung gigi menjadi tajam, tambal dengan sedikit lem parafin atau permen karet tanpa gula, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mimisan. Nah, mimisan adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil, seperti itu. Adapun penyebab mimisan yaitu kita merasa kelelahan, kedinginan, alergi, atau benturan, dan suhu yang terlalu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Kita sebisa mungkin harus merilekskan korban, jangan membuat panik, seperti itu. Terus kemudian kita dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung, seperti itu. Lalu bungkukan badan ke depan, lalu kita atur irama napasnya dari melalui mulut, dan tekan pangkat hidung selama 5-10 menit, lalu bersihkan darah bagian luar. Dan sudah itu, jika darah sudah keluar, bersihkan dengan air bagian hidung bagian luar. Seperti itu mungkin penanganan. Dan adapun pertolongannya, yang pertama, jangan diposisikan tidur terlentang, dan jangan mengadahkan wajah ke atas. Seperti ini karena akan menyebabkan aliran dapat tertelan. Seperti itu. Dan yang kedua, jangan menggosok atau menggoyang bagian hidung karena akan membuat mimisan muncul lagi. Jadi kalau misalnya udah berhenti, jangan menggoyang, sesekali menggoyang, karena itu akan muncul lagi darahnya, seperti itu. Dan mungkin kita bisa mencegahnya ya dengan cara jangan, kalau anak itu jangan, kan anak banyak gerak nih, jadi sebisa mungkin kuku anak tersebut itu jangan terlalu panjang, kemungkinan nanti kena hidung dan terluka, seperti itu. Terus hindari suhu udara yang ekstrim, kering atau panas. Dan jika mimisan tidak berhenti di atas 10 menit, bawalah ke dokter. Seperti itu mungkin tentang mimisan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit pada saluran udara yang membuat sulit bernapas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan, sementara saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru, seperti itu. Jadi adanya gangguan saluran pernapasan, penyempitan saluran pernapasan di sini, seperti itu. Penyempitan saluran ini akan menimbulkan asma ya, akan menghasilkan gejala asma yang berbentuk sesak napas, batuk, dan sesak dada. Jika dalam kondisi yang parah, asma dapat mengakibatkan penurunan aktivitas dan ketidakmampuan untuk berbicara, seperti itu. Adapun penyebab asma, yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor makanan,
Dan yang keempat, faktor cuaca atau suhu. Dan penanganan asma itu seperti kayak pertama nih, tenangkan korban, terus bawa ke tempat tenang. Posisi itu sesuai keinginan korban, jadi gimana terserah korban ingin maunya seperti apa. Dan bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Seperti itu. Adapun obat yang untuk meringankan gejala asma, yang pertama ada agonis, terus yang kedua ada impratopium, terus ada tefilin dan kortikosteroid. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.